Halo semua para investor, jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas review singkat emiten BMTR, yaitu emiten Global Mediacom. Seperti biasa, sebelum lanjut, saya ingin info bahwa semua informasi yang saya sampaikan ini sudah ada di aplikasi ya, sudah ada di aplikasi para investor masing-masing. Jadi, jika memiliki waktu silahkan dicek di aplikasinya masing-masing. Nah, video ini khusus untuk yang tidak sempat membaca aplikasinya, oke? Oke, lanjut ya. Review singkat BMTR. Sekilas informasi umum BMTR ya, ini BMTR, maaf ya, saya belum edit. Nah, sebagai grup perusahaan media yang paling terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara, PT Global Mediacom Tbk BMTR atau perseroan ini memegang portofolio media terbesar ya. Jadi BMTR adalah memegang portofolio media terbesar dan merupakan market leader dalam industri TV, FTA, dan TV berlangganan selama bertahun-tahun. Mayoritas pendapatan perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama. Oke, media berbasis konten dan iklan yang dikelola oleh PT Media Nusantara Citra Tbk. Jadi dikelola oleh MNCN untuk media berbasis konten dan iklan. Saat ini pendapatan bagi perseroan sebesar 66% kontribusi dari MNCN ya. Sementara itu, media berbasis langganan perseroan yaitu PT MNC Vision Network. Saat ini berhasil memperoleh pendapatan bagi perseroan sebesar 29%. Jadi, MNC Vision ini menyumbangkan 29% pendapatan. Jadi Global Mediacom ini adalah perusahaan holding ya. Bisnis intinya terdiri dari 4 stasiun TV FTA nasional, yaitu RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews ya. Saat ini MNCN merupakan pemilik konten library terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam konten dan terus meningkat lebih dari 20.000 jam per tahunnya, luar biasa ya. Seluruh konten tersebut diproduksi oleh perusahaan produksi in-house yaitu MNC Picture, oke. MNC Animation, Starhit, dan MNC Film Indonesia. Nah, ini saya juga baru tahu nih, MNCN juga mengoperasikan 6 portal berita online yaitu okezone.com, sindonews.com, inews.id, IDX Channel, celebrities.id, dan sportstars.id. BMTR juga memiliki usaha media lainnya yang masih berhubungan dan mendukung fokus utama perseroan seperti MNC Shop, perusahaan travel dan belanja online Mr. Aladin, dan perusahaan fashion e-commerce DF Thing. Saya juga perlu tahu nih. Didirikan pada tanggal 30 Juni 1981, perseroan pada awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Setelah melakukan beberapa akuisisi dan divestasi, perseroan mengubah fokus usahanya ke industri media. Oh, dia berubah nih ya, dari perdagangan umum ke media. Perseroan juga menegaskan fokus baru ini dengan melakukan rebranding menjadi PT Global Mediacom Tbk. Perseroan adalah perseroan publik dan sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 95 dengan kode saham BMTR. Struktur korporasinya itu adalah seperti ini ya, kawan-kawan investor. Jadi Global Mediacom merupakan holdingnya dan membawahi Media Nusantara Citra Tbk dan MNC Vision Network. Oke. Nah, Media Nusantara Citra ini membawahi MNC Digital, Content and Digital Entertainment. Ini update per Juni 2022 ya, jadi baru. Oh ya, sebelum lanjut, saya mohon dukungan subscribe-nya karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda para investor, namun sangat berarti bagi kami ya, penyemangat lah. Ada satu subscribe itu membuat saya semangat untuk bikin video. Info-info yang ada di sini bisa Anda dalami di websitenya yaitu mediacom.co.id. Ini hanya reviewnya saja, jika ingin mendalami silakan kunjungi websitenya. Dan silakan cek laporan keuangannya di idx.co.id ya. Jika Anda tertarik
dengan BMTR setelah melihat video ini, silakan kunjungi websitenya dan cek laporan keuangannya. Oke, saya disclaimer dulu, sampai lupa tadi disclaimer bahwa ini bukan ajakan membeli ya, lakukan riset Anda sendiri. Saya bukan pom-pom, karena subscriber juga masih sedikit ya, nggak mungkin lah pom-pom. Sektor dan sejarah. Jadi Global Mediacom ini berada di sektor perindustrian dengan subsektor perusahaan holding multisektor ya. Holding multisektor ya. Alamatnya ada di Jakarta, di Jalan Kebon Sirih. Dia listing di tanggal 17 Juli 1995 dengan harga IPO sebesar 1.250 dengan 200 juta lembar saham. Oke. Dan berhasil mengumpulkan dana 250 miliar pada waktu itu ya, tahun 95. Lumayan. Komposisi pemegang sahamnya, masyarakat itu memiliki 47,8%, MNC Investama Tbk memiliki 45,75%, dan Dr. Andus Lo Keng Hong memiliki 6,45% atau 1,06 miliar saham ya. Wah, banyak banget ya Pak Lo Keng Hong punya saham di BMTR ya. Ternyata Pak Lo Keng Hong investornya BMTR nih. Kemudian komisaris dan direksi itu juga memiliki saham di perusahaannya ini ya, di perusahaan tempat dia bekerja. Jadi ini salah satu, kalau saya sih, ini salah satu faktor yang saya jadikan bahan pertimbangan, yaitu apakah direksinya memiliki saham di perusahaan itu atau tidak. Kalau dia memiliki, berarti dia percaya dong sama perusahaan di tempat dia bekerja. Itu sih analisa saya ya. Nah, itu adalah komposisi pemegang sahamnya. Manajemennya itu presiden direkturnya masih Pak Hari Tanu Sudibyo ya. Presiden komisarisnya Rosano Barak. Oke. Nah, faktor kunci, kita akan masuk ke faktor kunci, income statement dan balance sheet. Di layar sebelah kiri itu adalah income statement-nya, menunjukkan peningkatan revenue, peningkatan net income dari tahun 2020 dan peningkatan net margin. Jadi perusahaan ini bertumbuh ya, kawan-kawan. Dari sisi balance sheet, debt equity ratio-nya, rasio hutangnya menurun nih terus nih. Asetnya bertambah. Dan hutangnya menurun nih juga ya, menurun. Wah, menurut saya bagus nih. Kemudian kita lanjut lagi ke faktor kunci berikutnya yang menurut saya penting adalah current book value per share, yaitu di harga 876 ya. 876 di current BVPS-nya, current book value per share. Kemudian dari sisi valuation, current price to book value-nya masih di angka 0,33 ya, masih di bawah 1. Bahkan ini masih di bawah 0,5. Ya pantas sih, ini saham yang incarannya Pak Lo Keng Hong ya, dengan PBV 0,3. Saya lanjut ke rasio debt to equity ratio. Debt to equity ratio-nya itu hanya 0,56. Profitability saya hanya bacakan di operating profit margin-nya ya. Operating profit margin-nya, laba kotornya itu, penjualan kotornya itu 27,89%. Wah, tinggi banget nih. Tinggi ya. Ya, net profit margin ya bisa diakalin lah. Di angka 9,61%. Saya lanjut ke dividen. Nah, perusahaan ini belum pernah membagikan dividen. Terakhir itu membagikan dividen di tahun 2018. Jadi absen selama beberapa tahun belakangan ini ya. Faktor kunci berikutnya yaitu, nih kita lihat nih, gross profitnya itu 1.687 miliar. Sama dengan 1 triliun ya. Wah, Anda bisa nggak bikin perusahaan dengan laba sekian? Luar biasa kan? Total equity-nya itu 14.541 miliar atau setara dengan 14 triliun ya. Perusahaan besar ini. Faktor kunci berikutnya adalah cash flow. Dia memiliki free cash flow sebesar 3.592 miliar. Wah.
Saya lanjut ke grafik 3 bulannya. Saat ini di harga 286 ya para investor. Grafik 3 bulan menunjukkan penurunan nih terakhir nih. Sedangkan grafik 1 tahunnya juga sama, menunjukkan terakhir itu penurunan ya. Penurunan. Apakah saatnya beli? Silahkan putuskan sendiri. Bid offer terakhir cukup tebal nih, bid offernya cukup tebal ya. Jadi Anda bisa masuk dan keluar dengan mudah, liquid lah nih istilahnya ya. Data PBV, nah ini menarik nih. 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu PBV-nya belum pernah menyentuh 3 tahun terakhir ya. Saya nggak lihat yang 5-10 tahun. Saya nggak bagikan, tapi saya lihat di 10 tahun terakhir dia pernah di atas 1 PBV-nya. Sekarang PBV-nya belum pernah di angka 1 ya, tertinggi di 0,6. Kemudian price earning-nya juga tertinggi di angka 6 juga ini ya. 6. Maaf, tadi di data PBV-nya tertinggi di 0,6 ya. Dan data PE-nya tertinggi di 6. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam investor. Jika ada kesalahan dalam pengeditan yang lupa saya edit, mohon maaf ya. Salam investasi.